Satu yang saya pahami, saya harus jadi orang kaya sebelum orang tua saya yang kedua tidak ada. Karena kebahagiaan saya tinggal ibu saya, dan ibu saya belum haji. Dan saya harus membangkitkan kebahagiaan orang tua saya, karena saya pernah berjanji di depan jenazah ayah saya bilang, Pak, biarkan keluarga saya tanggung jawab semua. Bapak tenang, berangkat, insya Allah Bapak surga. Saya bilang, pokoknya seluruh keluarga tanggung jawab aku. Saya doa, ya Allah mudahin jalanku untuk dapat kesuksesan. Ketika itu teman-teman, percaya nggak percaya, saya kuburin dan saya yang pegang jenazah ayah saya sampai penutupan terakhir di kubur. Saya pegang hidungnya, saya tempel ke tanah dan itu saya nangis dalam kubur. Dan ternyata meninggal itu cepat, sangat cepat. Bahkan kita lihat orang tua kita hari ini, saya bukannya nakut-nakutin, memang orang tua itu rata-rata 50-an tuh sudah diambang, betul? Kita nggak punya waktu terlalu banyak, teman-teman. Kita nggak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong teman kita yang negatif. Kita nggak ada waktu dengerin hasutan orang, betul nggak? Nggak ada waktunya itu. Dihasut berhenti, digoda berhenti. Remeh banget masa depan teman-teman masalah begitu. Saya dulu dihasut. Kenapa saya nggak berhenti? Karena saya sadar bapak saya dulu miskin dan saya harus jadi orang sukses supaya ibu saya nggak merasa lagi miskin dan apa yang saya rasain. Saya nggak mau lagi ibu saya nangis. Ibu saya waktu pemakaman ayah saya nggak mau datang. Ibu saya nangis, ibu saya marah. Dia marah sama keadaan tapi nggak bisa dibalikin. Ibu saya marah ke rumah sakit, saya nggak bisa marah sama dokter. Gimana? Udah kejadian, betul nggak? Tapi apa yang saya pelajari dari semua ini semua? Yang saya pelajarin satu, miskin di saat kita terjepit itu sangat kacau balau. Maka ingat, di saat teman-teman hari ini lagi lapang, percaya omongan saya. Kalau Anda sekarang santai, tinggal nunggu waktunya sempit, Anda baru berpikir. Pilih mana? Mau lapang kita berjuang atau sempit kita baru berpikir? Percaya sama saya, lapang berjuang itu jauh lebih indah sebelum orang tua kita nggak ada berada. Ingat, milih ini bukan memperkaya diri Anda doang. Kalau Anda kaya, orang tua Anda akan kaya. Kalau Anda kaya, orang tua Anda akan bahagia punya anak kayak Anda. Saya bukan tuhankan uang, demi Allah saya tidak tuhankan uang. Tapi demi Allah, saya nggak pengen bahagiaan orang tua saya hilangkan gara-gara ibu saya yang pengen jadi orang biasa aja. Saya masih punya ibu yang harus saya bahagiain. Saya masih punya adik yang harus saya sekolahin. Saya masih punya keluarga besar yang harus saya bahagiakan orang tua saya sebelum meninggalnya mereka. Ini hidup kita, betul? Terlalu bodoh nggak kita dengerin omongan orang untuk hidup kita? Betul ya? Jadi saya dulu dihasut, nggak mau saya bergaul lagi sama dia. Kenapa saya nggak mau bergaul? Sampai saya dibilang teman yang kurang ajar, teman yang nggak tahu diri, teman yang begini. Saya cuma bilang satu, lo boleh nilai gue apapun, tapi satu pesan gue akan jauh lebih dewasa sebelum waktunya dan sebelum lo dewasa. Dan gue akan jauh lebih sukses sebelum lo sukses. Kenapa? Karena lo berpikir negatif, tapi gue berpikir sudah positif. Singkat cerita, saya kerjakan serius media, benar teman-teman, 6 bulan kemudian saya beli mobil. Saya cukup 6 bulan di media beli mobil. Kenapa saya 6 bulan? Yang pertama, saya tinggalkan Presiden BEM. Waktu bapak saya meninggal, hari bapak saya meninggal, besoknya itu saya meeting pertama ketua OSMA kampus. Saya jadi ketua OSMA di kampus, bapak saya meninggal. Langsung saya mau digantikan sama rektor. Saya bilang, enggak, saya masih kuat, saya laki-laki. Saya akan bangkit. Saya jadi ketua apapun, sampai saya jadi presiden. Dapat media, saya surat pengunduran diri ke rektor saya. Saya mengundurkan diri karena saya bisnis media, saya sejahtera. Rektor saya marah-marah. Saya bilang satu, Bapak nggak melihat apa yang saya lihat. Saya ingin sukses dan membahagiakan orang tua saya, tinggal satu, Pak. Eksistensi tar dulu. Ketua BEM kan eksis. Tar dulu, saya nggak butuh eksis. Saya butuh orang tua saya bahagia, bukan orang tua saya tahu saya eksis. Bukan itu yang saya mau cari. Besoknya saya berhenti dari Abang None. Saya pengunduran diri. Saya nggak mau jadi Abang None lagi. Saya berhenti. Saya tinggalkan kampus, saya tinggalkan Abang None. Saya berhenti main bola. Padahal saya dulu alhamdulillah juara terus main bola. Saya tinggalin apa lagi waktu itu? Saya putusin pacar saya. Kenapa? Karena pacar saya salah satu penghasut terkuat saya. Suruh saya berhenti. Lagi berjuang, capek, ditolak. Udahlah, Melia susah, mendingan gak usah. Akhirnya saya kesel, saya marah, saya putusin dia. Kenapa? Saya bilang satu, saya lebih bahagia, orang tua saya bahagia daripada saya bahagiain kamu sebagai pacar. Karena ibu saya tinggal satu. Kalau saya berhenti, maka saya akan kembali ke UMR. Kalau UMR kapan saya ajin orang tua saya sebelum dia meninggal? Gak ada waktu lagi buat saya. Saya berpikir dari situ, saya kencang berpikir dan saya harus bahagiain semua. Singkat cerita, saya tinggalkan bola, saya tinggalkan pacar, saya tinggalkan kuliah. Saya berhenti skripsi, bukannya saya egois, tapi saya ingin berjuang di awal supaya skripsi saya bahagia. Buktinya sekarang saya sarjana ekonomi, saya udah lulus. Sarjana saya dapat, sukses di media saya dapat, penghasilan masuk setiap hari saya dapat. Apa yang saya mau ceritakan ke teman-teman?
Jangan biarkan orang di luar sana mengambil masa depan kamu gara-gara hasutan yang negatif dan gak jelas. Biarkan hasutan itu jadi batu yang memperkuat jantung kita. Semakin kita dihina, semakin kita harus sadar kita membuktikan. Saya mau nanya sama teman-teman, kalau Anda dikatakan kerjaan Anda jelek, Anda dikatakan kerjaan Anda sampah, apakah lo harus nurut sama dia? Salah. Bahkan sadar Anda itu lagi diremehin sama dia. Saya dulu kalau diremehin, bukannya saya semakin ikuti dia, saya semakin panas. Panas buat apa? Ingin membuktikan apa yang dia bilang salah semua. Dan yang saya buktikan, akhirnya dalam waktu 6 bulan saya beli mobil, semuanya diam dan semuanya banyak yang bergabung akhirnya. Saya bilang satu, lu gak lihat apa yang gue lihat. Lu gak lihat berlian, yang lu lihat cuma satu. Lu selalu lihat orang dari sampah. Hidup adalah pilih. Saya bukannya ingin menjadikan teman-teman, saya sudah lewati masa-masa yang ente belum lewati. Dan jangan apa yang saya lewati kemarin Anda rasakan juga sekarang tadi. Percayalah, saat kita miskin, ada waktu di mana orang tua kita butuh, kita nggak bisa jadi apa-apa dan kita hanya jadi orang yang nggak berguna. Betul? Ingat, Melia bukan beli, tetapi Melia bisa menyelamatkan banyak orang hidupnya keluar dari zona miskin.